Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema firman Tuhan hari ini bekerja dengan cara yang berbeda. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 41. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. Ada seorang penyiar radio senior yang terlihat begitu mengenal para pendengarnya yang setia. Ia bahkan mengetahui kalau ada pendengarnya yang absen. Lalu ia mengirimkan pesan lewat WhatsApp, menanyakan kabar orang tersebut. Setelah itu, orang tersebut kembali muncul saat ia siaran. Tak heran jika penyiar ini begitu disayangi oleh para pendengarnya, karena ia tidak sekedar bekerja karena tuntutan hidup, tetapi pekerjaannya sebagai sarana untuk menjalin relasi dengan orang lain yang dijalaninya dengan ketulusan hatinya. Prinsip yang dijalani oleh penyiar tersebut bisa dianggap dari pengajaran firman Tuhan tentang berjalan 2 mil ketika ada yang meminta berjalan 1 mil. Prinsip yang secara sederhana bisa diartikan memberi dan melakukan lebih dari kewajiban atau tuntutan yang dibebankan kepada kita. Memahami prinsip ini bagi seorang pekerja akan mendatangkan produktivitas kerja yang lebih baik. Setidaknya jika dibandingkan dengan mereka yang bekerja hanya demi memenuhi kebutuhan hidup dan job description dari pekerjaannya, tentu tidak salah ketika seorang pekerja Kristiani bertindak profesional sesuai dengan tuntutan pekerjaan atau perjanjian kerja yang disepakati dengan perusahaan. Namun alangkah luar biasanya memberi lebih lewat hal-hal kecil yang dapat kita lakukan, bahkan sekalipun kita tidak dibayar saat melakukannya. Hal itu mungkin tidak langsung diganjar dengan upah tambahan oleh perusahaan kita, tetapi yakinlah Tuhan akan memperhitungkan itu semuanya. Bersediakah kita melakukannya? Bekerja dengan cara berbeda, lahir dari hati, tak hanya dari kemampuan dan kepandaian. Orang percaya bekerja harus dengan loyalitas tinggi. Bekerja yang bagaimana? Bekerja dengan asal-asalan atau semua gue? Dalam perumpamaan tentang talenta, kita dapat belajar banyak hal. Salah satunya adalah bagaimana si Tuan memberi upah atau penghargaan kepada hambanya yang setia menjalankan talentanya. Hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta beroleh pujian dari tuannya. Di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 21. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Hamba yang rajin bekerja dan setia memperoleh upah dari tuannya. Sebaliknya, hamba yang menerima 1 talenta tetapi tidak menjalankannya dikecam sebagai hamba yang jahat dan malas. Ukuran ketaatan dirumuskan Paulus dengan sangat tepat ketika berkata di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karakter inilah yang harus dimiliki oleh seorang pekerja Kristen. Dalam bekerja, orang Kristen harus memiliki loyalitas tinggi. Apapun yang kita kerjakan, hendaknya kita melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan melakukan pekerjaan seperti untuk Tuhan, berarti kita telah menunjukkan kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan. Pekerjaan dapat menjadi salah satu media bagi kita untuk bersaksi dan melayani Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah menggerutu dalam menjalankan tugas. Jika kita terus menggerutu dalam bekerja, kita tidak akan menjadi berkat bagi orang lain.
Mulai sekarang bekerjalah giat dan penuh komitmen. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Kita tidak perlu menjadi orang yang jenius untuk berkarya, tetapi tunjukkan saja kinerja kita agar kreativitas kita dilirik oleh orang banyak. Di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Ada orang berbakat dan pintar, namun malas. Pada akhirnya, mereka kalah dengan orang sederhana yang mau berjuang dalam usaha pekerjaannya. Ketahuilah, kerja keras mengalahkan bakat. Jadi kepintaran tanpa kemauan untuk berusaha sia-sia belaka. Bagi beberapa orang, menjadi pintar selalu dianggap menjadi tujuan utama dalam hidupnya. Namun kita harus berani bertanya, mengapa kita terus mendorong diri untuk menjadi pintar? Apakah semua orang perlu menjadi jenius untuk sukses? Bukankah ada nilai lain yang dapat kita tambahkan pada diri kita selain kecerdasan? Kepintaran adalah aset yang berharga. Dan jika kita ingin sukses dunia kerja, jadilah pintar, tapi harus bijaksana dalam cara mengekspresikan. Di dalam Amsal pasal 2 ayat 6 dan 7, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sebelum memulai suatu usaha pekerjaan, harus dilakukan survei dan analisa secermat mungkin agar terhindar dari kekeliruan. Sebab setiap kesalahan yang terjadi akan membuat kita rugi, baik dalam hal waktu dan uang. Kunci sukses dalam hidup ini bukanlah semata-mata mengerjakan bidang yang ada uangnya, tetapi mampu mengerjakan bidang yang kita cintai, sehingga kita bisa enjoy dalam hidup, karir, pekerjaan, dan pelayanan. Sebagian orang bekerja atau melayani terjadinya begitu saja. Bahkan di antara mereka ada yang sama sekali tidak mengenali apa yang menjadi panggilannya. Alhasil, orang ini sama sekali tidak menikmati panggilan pekerjaan dan pelayanannya. Yang pasti, segala keberhasilan dan kesuksesan datangnya daripada Tuhan. Bukan hanya karena kekuatan dan kemampuan kita, namun semuanya itu karena anugerah dari Tuhan. Banyak orang pandai dan hebat, namun mereka menjadi bawahan dari orang-orang yang biasa dan sederhana. Itulah sebabnya, jangan pernah merasa hebat, kuat, dan pandai, karena Allah bisa mengangkat siapa saja. Jangan pernah merasa minder dan rendah diri. Orang-orang yang dimotivasi oleh passion dan kecintaannya pada usaha dan pekerjaan maupun pada pelayanan akan memiliki energi yang tidak terbatas. Selalu terdorong untuk terus berlari maju, pada akhirnya mencintai pekerjaan dan pelayanan dengan mengandalkan Tuhan, penuh dengan hal-hal ajaib. Itulah sebabnya, andalkan Tuhan dalam seluruh aspek segi bidang kehidupan kita. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bagaimana kami harus memiliki kualitas hidup sebagai orang percaya dalam dunia kerja. Orang percaya bekerja harus dengan loyalitas tinggi. Karakter inilah yang harus dimiliki oleh semua orang pekerja Kristen. Dalam bekerja, orang Kristen harus memiliki loyalitas tinggi. Apapun yang kami kerjakan, hendaknya kami melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan melakukan pekerjaan seperti untuk Tuhan, berarti kami telah menunjukkan kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Pekerjaan dapat menjadi salah satu media bagi kami untuk bersaksi dan melayani Tuhan. Materikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.